warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa bertemu lagi di Sri Review ya. Sri Review di channel ini ya, yang menjadi satu wadah untuk saya berbagi dan untuk mereview mungkin beberapa hal yang menurut saya bermanfaat dan penting untuk disampaikan. Baik, teman-teman, hari ini kita mau bahas apa ya? Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita memanage konflik dan juga stres ya. Kita harus tahu juga apa sih yang bisa menimbulkan stres, lalu juga konflik itu bisa terjadi karena apa sih ya? Faktor-faktor yang mempengaruhi konflik dan bagaimana cara kita bisa menyelesaikan ya, menyelesaikan konflik yang terjadi ya. Baik, kita langsung aja ya. Saya langsung share screen untuk memudahkan kita juga. Jadi secara visual juga teman-teman bisa membaca isinya dan saya juga bisa memaparkan dengan lebih terstruktur. Oke, saya langsung share screen. Ya, ini saya perbesar dulu ya, teman-teman. Oke. Apa sih itu konflik ya? Konflik adalah percekcokan, atau kita kadang-kadang juga melihat konflik sebagai satu perselisihan, pertentangan, ketegangan, pertentangan di dalam rekaan, atau misalnya kayak kita lihat di drama kan suka ada konflik dan sebagainya. Ini definisi secara umum ya di dalam kamus ya. Lalu ada juga konflik itu misalnya dari sisi budaya ya, antara persaingan antara dua masyarakat sosial yang memiliki mungkin kebudayaan yang hampir sama ya. Hampir sama bukan berarti sama 100% ya. Dan juga ada juga konflik sosial ya, misalnya pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Nah, biasanya juga konflik juga tidak hanya terjadi di dalam konflik diri kita sendiri, atau misalnya konflik dengan organisasi, ternyata ada juga konflik dengan kelompok masyarakat tertentu gitu ya, yang kalau kita tahu misalnya ada tawuran antar warga dan sebagainya, itu kenapa bisa terjadi gitu ya, konflik menyeluruh seperti itu. Nah, itu secara definisi ya teman-teman, minimal teman-teman memahami. Nah, lalu ada juga pendapat lain ya, kayak ini ya. Saya langsung ke sini. Nah, ada juga definisi konflik itu merupakan perbedaan yang timbul dari apa yang diharapkan terhadap dirinya maupun orang-orang lain dengan kenyataan yang diharapkan. Jadi gini, konflik itu timbul ketika adanya perbedaan, adanya gap ya antara harapan misalnya kita gitu ya, dengan kenyataan ya. Kita pengennya A tapi ternyata kita dapatnya B. Nah, itu bisa jadi konflik. Kita maunya A tapi ternyata kita dapatnya B gitu kan. Nah, itu juga bisa terjadi konflik ya. Jadi hal-hal yang membuat adanya satu perbedaan gitu ya, antara harapan dan kenyataan. Nah, ini biasanya juga disebut juga dengan konflik. Ini menurut Mangkunegara dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia, sumber daya sang perusahaan ya, menjabarkan atau memberikan definisi konflik sebagai seperti itu ya. Lalu selanjutnya, sumber konflik itu apa sih ya? Rata-rata sumber konflik itu terjadi karena adanya miskomunikasi ya. Adanya miskomunikasi antara misalnya hubungan individu ya, antara struktur organisasi yang kemungkinan bermasalah. Jadi komunikasi yang bermasalah ya, baik yang terjadi antar individu maupun antar organisasi, nah itu biasanya juga bisa menyebabkan konflik. Atau memang ternyata sistem di dalam satu organisasi tersebut yang memang berpotensi konflik ya. Nah, kita lihat selama ini ya ada sudut pandang konflik yang mungkin saja sudah mulai mengalami pergeseran ya, antara pandangan lama dan pandangan baru mengenai konflik, di mana dalam pandangan lama konflik itu dapat dihindarkan. Jadi konflik itu bisa nggak ada kok dalam satu organisasi ya, karena apa? Mereka berpikir bahwa ya, pandangan lama ini berpikir bahwa konflik itu disebabkan karena kesalahan manajemen. Jadi rata-rata masalah misalnya dalam suatu organisasi bisa jadi adalah kesalahan manajemen. Lalu konflik itu juga bisa jadi terjadi karena ada pengacau atau yang kita kenal dengan provokator nih di dalam internal, misalnya dalam internal organisasi ya. Lalu
Pandangan lama berpendapat bahwa konflik mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaan yang optimal. Jadi kalau ada konflik itu sangat mengganggu dan otomatis nanti akan menghambat ya pelaksanaan kegiatan atau pencapaian tujuan organisasi. Nah, dalam pandangan lama, tugas manajer adalah menghilangkan konflik, ya, menghilangkan. Kalau menghilangkan kan seperti membuang, gitu ya. Sehingga akhirnya mungkin kalau manajer yang udah stuck juga gitu ya, tidak tahu cara berkomunikasi dengan bawahan seperti apa, lalu bagaimana memanage SDM-nya dengan baik, ya mungkin satu hal yang paling mudah dilakukan adalah dengan menghilangkan pengacau tersebut, ya itu pandangan lama. Jadi nggak usah repot-repot deh, nggak usah sulit-sulit deh seperti itu. Lalu organisasi optimal membutuhkan penghapusan konflik. Jadi kalau misalnya pengacau atau kita kenal dengan provokator yang sudah dianggap tidak ada, maka organisasi cenderung lebih aman, ya. Nah, disebut dengan provokator ini menurut pandangan lama adalah orang yang berbeda pendapat dengan perusahaan misalnya, dengan organisasi. Nah, setiap individu yang berbeda pendapat maka bisa jadi digolongkan sebagai pengacau. Ini menurut pandangan lama. Sedangkan menurut pandangan baru, ya, konflik itu nggak bisa dihindarkan, ya. Namanya perbedaan pendapat antara satu individu dengan individu yang lain itu tidak bisa dihindarkan. Tidak mungkin semua memiliki pendapat yang sama, diseragamkan gitu ya, seperti itu ya. Nah, konflik tidak dapat dihindarkan menurut pandangan baru. Sehingga kita juga harus tahu sumber konflik yang mungkin bisa terjadi timbul. Potensi-potensi yang bisa menimbulkan konflik, misalnya struktur organisasi yang kurang jelas sehingga misalnya karyawan ya atau anggota organisasi tidak tahu struktur karirnya seperti apa, levelnya seperti apa, jabatan kewenangannya seperti apa gitu ya. Nah, ini juga bisa menimbulkan atau berpotensi konflik. Lalu adanya perbedaan tujuan ya. Nah, otomatis kalau kita misalnya mau berjalan, satu pengen ke Jakarta, satu pengen ke Bogor, kan nggak ada titik temunya tuh ya. Nah, jadi otomatis nih kalau seperti ini mungkin harus kompromi nih gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan konflik. Lalu pasti ada perbedaan persepsi dan nilai-nilai pribadi ya, karena setiap orang itu sudah memiliki nilai-nilai yang tertanam ya dari dini. Nah, misalnya pola asuh dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi nilai-nilai ya dalam pribadi seseorang. Ini bisa jadi berbeda-beda ya. Lalu konflik dapat membantu atau menghambat. Nah, ini juga kita harus tahu. Ketika misal terjadi konflik dalam organisasi, ini sifatnya membantu atau menghambat. Sifatnya bisa mengembangkan atau malah sebaliknya merusak ya. Nanti di slide berikutnya kita akan jelaskan lebih dalam. Lalu, dalam pandangan baru, tugas manajer adalah mengelola. Beda ya. Kalau yang pandangan lama itu menghilangkan ya. Jadi menjadikan adanya upaya keseragaman, semua harus ikut, semua harus nurut gitu ya. Tapi kalau dalam pandangan baru, manajer itu mengelola tingkat konflik, lalu dicari penyelesaiannya seperti apa. Tahap penyelesaiannya harus seperti apa. Apakah misalnya dengan sistem kolaborasi, ya, compromising, avoiding, ya, nanti kita bahas juga ya. Nah, kegiatan organisasi optimal perlu di tingkat konflik moderat. Jadi selama konflik itu tidak discussion, ya, yang masih bisa dimusyawarahkan, nah, terkadang bisa jadi manajemen bisa mendapatkan insight-insight baru dari masukan-masukan mereka gitu ya. Selama itu memang bisa membantu untuk perkembangan organisasi, maka dalam pandangan baru konflik itu tidak selamanya bersifat negatif ya. Lalu ada konflik horizontal. Nah, konflik horizontal itu biasanya antar teman kerja ya, yang satu bagian ya. Lalu ada konflik diagonal. Ini biasanya konflik yang terjadi karena ketidakadilan distribusi SDM ya, misalnya di bagian-bagian ada yang divisi pemasaran, ada divisi misalnya yang lain gitu ya, produksi. Nah, kebijakannya ternyata dianggap oleh divisi misalnya produksi kok bonus pemasaran lebih besar sih dibandingkan dengan produksi, padahal mereka tuh bekerjanya lebih capek menurut mereka gitu ya. Nah, ini bisa menimbulkan juga konflik diagonal, kecemburuan gitu. Nah, untuk itu organisasi harus bisa mengantisipasinya dengan kebijakan yang memang bisa disosialisasikan dengan baik gitu ya. Misalnya ada struktur skala upah yang jelas dan juga ada struktur organisasi yang jelas ya dan baik ya. Nah, pengaruh konflik kerja tadi kan dibilang ya bahwa pandangan yang baru itu
kita harus melihat ada namanya konflik yang memang membangun, ada juga yang menghambat. Nah, kalau konflik yang menghambat itu sifatnya ada disfungsional. Ya, jadi dia bad teamwork, ya, bad coordination juga, agresif individu. Jadi kalau beda sedikit marah, beda sedikit marah. Nah, ini namanya konfliknya disfungsional. Lalu adanya demotivasi atau dia berupaya untuk menekan diri tapi bukannya malah meningkatkan produktivitas, malah dia demotivasi, dia menurun gitu sebagai bentuk mungkin tanda bahwa saya tuh tidak setuju atau saya tidak sepakat misalnya ya dengan satu kebijakan dari perusahaan misalnya. Sedangkan konflik fungsional itu memperkaya gagasan. Jadi pasti ada problem solving, ya ada problem solving yang dilakukan, mau berkomunikasi misalnya dia tidak sepakat dengan kebijakan A karena alasannya C, D, dan E misalnya. Lalu kita diajakkan diskusi, lalu maunya seperti apa? Gimana supaya bisa mencapai kesepakatan? Ya, jadi ini bagian dari part of evolution. Karena nanti antara misalnya atasan dan bawahan itu sama-sama akan berupaya ya mengambil atau mencapai kata sepakat yang diharapkan ya. Nah, lalu kalau misalnya sudah terjadi konflik nih gimana gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini cara mengatasi konflik ya. Nah, cara mengatasi konflik ya ada 5 ya. Yang pertama adalah caranya dengan forcing. Ya, forcing ini ya menjadi memaksakan. Ya, biasanya strategi adanya sistem pemaksaan. Nah, biasanya mungkin ini bisa dilakukan oleh atasan terhadap bawahan. Ya, kalau dalam kondisi tertentu memang bisa dipaksakan gitu ya. Ketika misalnya terjadi pertikaian, ya udah kamu kalau misalnya bertikai mulu, saya kasih SP nih, misalnya gitu ya. Nah, itu bentuknya kan sudah pemaksaan nih. Atau kalau misalnya ternyata dia tidak kompeten juga, lebih banyak argumentasinya, tapi kompetensinya nggak naik-naik gitu ya. Nah, biasanya misalnya HR menempatkan dia itu udah di area yang tidak bertumbuh tuh. Ya, jadi mati gitu ya. Jadi naik gaji enggak gitu ya, di develop juga enggak gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, itu sih kita menggunakan strateginya adalah forcing. Nanti akhirnya lama-lama diharapkan misalnya karyawan tersebut resign ya, atau misalnya keluar gitu ya dari perusahaan tersebut. Nah, ini mengatasi konflik dengan forcing. Yang kedua, mengatasi konflik dengan avoiding ya, menghindar ya. Kadang-kadang sih menghindar bukan berarti kita tidak berani ya, atau kita apa tuh namanya? Ya nggak berani aja gitu ya. Jadi bukan pengecut maksudnya ya. Nah, avoiding. Nah, tapi teknik avoiding ini kita harus tahu juga ini harus bisa kita lakukan kalau memang kita yakin tidak bertemu dengan orang itu lagi ya, yang membuat terjadinya konflik ya. Jadi kita menghindari lawan konflik daripada kita ramai, udah deh. Gitu. Misalnya ini kalau kita jadi front desk ya, atau misalnya CS ya, customer service, bagian klaim gitu ya. Kadang-kadang kita kan ketemu customer tuh setiap hari bisa berganti-ganti ya. Ya mungkin bisa jadi sih kadang ketemu tapi kan nggak dalam waktu dekat gitu. Biasanya nanti kita lebih menghindari. Jadi kita kalau mereka komplain ya kita iya aja deh. Gitu kan daripada konflik ya. Iya Pak, dengan senyum manis. Iya Pak, iya. Oh iya baik Pak, nanti kita bisa bantu ya. Dia udah marah-marah gitu ya. Tapi kita ngasih dengan senyum yang manis ya. Mungkin nanti lama-lama juga lelah gitu ya. Nah ini avoiding. Ya, jadi menghindari terjadinya konflik yang nanti bisa terlalu panjang ya. Lalu ada compromising. Nah ini berkompromi. Ya, ketika adanya konflik ya tawar-menawar. Misalnya kayak karyawan nih demo gini kenaikan gaji. Oke sebenarnya perusahaan tuh nggak bisa naikin gaji karena kondisinya bisa lagi pandemi dan lain sebagainya gitu ya. Nah lalu adanya proses tawar-menawar lain sebagainya. Kalau misalnya ada serikat mungkin bisa diwakili serikat, kalau enggak biasanya memang perwakilan karyawan misalnya seperti itu ya. Sehingga timbul kesepakatan ya untuk dijalankan bersama-sama. Nanti ada ditulislah perjanjian kesepakatan di dalamnya ada poin-poin ya. Lalu mengatasi konflik yang keempat ada collaborating ya. Jadi berkolaborasi. Daripada misalnya berantem, daripada misalnya berselisih pendapat terus, ya lebih baik kita ngambil benefit aja dari lawan konflik kita. Ya misalnya kita tahu sama-sama nih kita berbisnis, bisnisnya hampir sama. Misalnya saya sih biasa ngasih contoh di kelas, misalnya kita jualan kerudung gitu ya. Saya misalnya jualannya pasmina gitu. Terus yang satu lagi kerudungnya biasa segi 4, yang satu lagi biasanya kerudung instan. Yang biasanya kan udah punya pasar masing-masing ya.
sudah punya pasar masing-masing. Nah, lalu apa namanya, daripada cemburu-cemburu gitu ya, nanti kamu jangan ngambil pelanggan saya, jangan ambil pelanggan saya. Lebih baik kan kita sama-sama cross selling ya. Sama-sama, oh kamu punya pasmina apa nih yang lagi laris apa nih, sini aku bantu jualin. Oh kamu punya segi 4 ya, saya di sini aku bantu jualin gitu ya. Nah, ini adalah collaborating ya. Jadi kita berpikir harus lebih jernih lagi ya. Kita bisa mengambil benefit bersama. Lalu penyelesaian atau cara mengatasi konflik yang kelima adalah dengan smoothing ya. Smoothing ini pengakuan secara halus. Misalnya ketika misalnya sudah terjadi konflik secara menerus-menerus, emang kalau misalnya kita salah, ya kita ucapkan, mungkin kita tidak sepenuhnya benar ya, dia juga tidak sepenuhnya benar. Artinya kan kebenaran itu kan 100% tidak ada di dalam diri manusia ya. Itu mutlak, kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi kita yakin aja dulu, ya udah. Oke, kalau menurut saya sih pendapat kamu juga ada bagusnya gitu. Jadi kita mengakui dulu deh gitu, pengakuan secara halus kalau memang pendapat dia itu memang lebih baik gitu ya. Dan mungkin nanti kita akan punya waktu lagi untuk melakukan negosiasi setelah melakukan evaluasi. Nah, ini cara mengatasi konflik ya, teman-teman. Oke, nah kalau konflik terus-menerus terjadi, apa yang di dalam organisasi atau ketika kita kuliah misalnya, apa gitu, yang pasti akan timbul stres, ya kan? Nah, stres ini terjadi kenapa sih gitu ya? Nah, ini ada kondisi di mana ketegangan mengakibatkan perubahan kondisi fisik. Jadi kalau kita stres itu ada ketegangan, ya kenapa? Dari pikiran kan? Nah, ini kalau kita tahu kan otak kita ini kan juga pasti berkaitan dengan struktur ini ya, tulang saraf tulang belakang kita nih. Jadi biasanya kalau orang banyak pikiran itu udah pusing, tiba-tiba bahu nggak enak, badan nggak enak gitu ya. Nah, ini akan mengakibatkan perubahan fisik ya, otomatis. Stres juga lama-lama sebenarnya dia nggak sakit, tapi kok jadi kayaknya nggak enak badan gitu ya. Nah, ini karena emosi, ada rasa gitu, rasa tidak nyaman, rasa mungkin apa, marah gitu ya, rasa sedih, rasa tertekan. Nah, ini mengakibatkan stres. Nah, apabila stres yang timbul tidak diatasi dengan segera, maka akan berakibat pada kemampuan seseorang. Ya, artinya berinteraksi secara dalam berinteraksi pun akan berpengaruh ya, termasuk di lingkungan sekitar. Ini menurut Siegian ya. Nah, kita harus tahu dulu sumber stres apa saja. Bisa beban kerjaan terlalu berat. Jadi kita kalau bisa bukannya nggak mau belajar gitu ya, banyak hal, tapi kita harus mengukur diri. Kita kira-kira target deh, kita bikin misalnya, oh saya hanya mampunya untuk bisa fokus misalnya hanya 2 atau 3 pekerjaan. Nah, kita lakukan dulu sambil kita pelan-pelan misalnya menambah porsinya. Kalau memang terlalu berat, kita sampaikan bahwa kita tidak mampu dibandingkan dengan merasa takut nanti dicapnya nggak bagus, akhirnya kita menerima semua pekerjaan tapi hasilnya tidak optimal. Yang kedua, waktu yang singkat. Nah, ini bisa stres juga nih, apalagi kalau nunda-nunda pekerjaan ya. Harusnya misalnya tugas dikumpulinnya besok gitu ya, sebenarnya udah dikasih tahu dari seminggu sebelumnya, tapi ternyata baru dikerjain ini malam gitu, biasa SKS ya. Lalu kurang pengawasan, otoritas kerja yang nggak baik juga ya, sama kalau misalnya kita nggak pernah dikasih tahu sama atasan kita harus seperti apa gitu ya, maunya atasan apa, itu juga jadi bikin stres ya. Lalu iklim kerja yang nggak stabil gitu ya, mungkin kita kontrak nggak jelas dan lain sebagainya, juga bisa menjadi sumber stres. Lalu ada perbedaan nilai antar karyawan, ini juga bisa menjadi salah satu sumber stres ya. Nah, ini ada gejala stres ya. Gejala stres itu dari gejala psikologis, gejala fisiologi dan gejala perilaku. Jadi kalau menunda pekerjaan itu ya teman-teman, itu udah bagian dari tanda-tanda stres tuh ya. Ntar. Jadi harus hati-hati. Termasuk perubahan perilaku ya, yang tadi misalnya nggak ngerokok jadi merokok, misalnya seperti itu ya. Ada 3 cara mengatasi stres. Yang pertama sih pola sehat, pola harmonis, dan pola psikologis. Jadi ya kita harus mengatur perilaku dan tindakan kita ya, termasuk mengontrol tadi tuh emosi dan pikiran kita. Sehingga tindakan kita juga menjadi lebih positif ya. Lalu mengatur waktu dengan baik gitu ya. Tahu gitu ya supaya kita bisa manage waktu dengan baik ya. Jadi membuat skala prioritas yang penting. Nah, nanti saya akan sharing juga nih tentang bagaimana sih tanda-tanda apakah kita termasuk orang yang bisa mengatur waktu atau tidak ya. Nanti tunggu aja ya di episode berikutnya yang mungkin nanti saya bisa upload ya. Ada pola psikologis.
melakukan terapi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Jadi kalau misalnya kita udah stres banget, nggak usah takut untuk ketemu sama psikolog ya, untuk kita sharing. Bukan berarti kita punya gangguan kejiwaan, nggak selalu ya, tapi bisa untuk mungkin kita sharing ya, mengungkapkan apa yang kita inginkan. Nah, ini selain itu ada juga teknik brain dump ya, aktivitas 10 menit. Jadi ini suggest ya untuk teman-teman kalau misalnya, aduh aku nggak bisa buat skala prioritas, aduh aku pusing kayaknya banyak kerjaan, aduh di otak aku kayaknya aku udah nggak tahu. Nah, pelan-pelan kita keluarkan dalam bentuk brain dump ini. Kita tulisin semua misalnya dalam sehari itu kita apa aja yang ada di dalam otak kita. Keluarin. Lalu setelah itu kita bikin misalnya top 3, easy 3 yang mudah dulu kita lakukan apa. Nah, setelah itu nanti mungkin hari ini kayak saya cuma bisanya 4 dulu deh. Ya udah bikin 4, apa itu yang prioritas ya. Ini cukup membuat kita nanti bisa lebih fokus, lalu membuat otak kita juga bekerjanya tidak terlalu berat karena apa yang di otak kita sudah disalurkan dalam bentuk tulisan ya. Nah, itu yang tips yang pertama. Tips yang kedua, ketika menghadapi satu masalah, kita harus benar-benar tahu dulu fokus kita ada di mana ya. Apakah fokus kita pada pertanyaan kenapa ya? Untuk mencari jawaban. Kenapa ya dia nggak suka sama gua? Kenapa ya kok kayaknya nilai performance aku nggak bagus-bagus? Kenapa ya kok kayak nilai ulangan aku juga nggak bagus-bagus? Fokus ke situ terus, tapi kita tidak melakukan sesuatu, ya ini akan benar-benar membuat kita stres juga, ya. Nah, coba alihkan sedikit boleh sih nanya kenapa, tapi kalau bisa hanya 20%. 80%-nya lagi adalah kita fokus pada pertanyaan how. Bagaimana ya caranya supaya saya nilainya bisa lebih bagus nanti di semester nanti? Bagaimana ya caranya supaya nanti performa appraisal saya bagus? Bagaimana caranya ya supaya KPI saya nanti meningkat? Gimana caranya ya supaya saya bisa membuat breakthrough gitu ya, bisa seperti itu. Ya. Nah, itu tips saya untuk teman-teman ya. Ini juga sebagian saya ambil juga dari buku Productivity Hack ya dari Dharma Aji, bagus sekali bukunya. Mungkin kali-kali saya akan review bukunya ya, untuk teman-teman, seperti apa fisiknya, apa aja yang ada di dalamnya, ya next mungkin ya. Jadi tetap aja pantau channel ini, mungkin ada sesuatu yang baru yang bermanfaat yang nanti teman-teman bisa ambil untuk menjadi insight dan hikmah. Ya, saya rasa sudah cukup untuk review materi saya ya untuk di sesi ini. Ya, kita nanti akan bertemu lagi ya di sesi selanjutnya di review materi nanti yang kelima di mata kuliah psikologi dan etika profesi. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak ya. Mohon maaf lahir batin apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai berjumpa lagi. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.